fundamental yang saya pahami, jadi saya mesti pakai pakai disclaimer dulu tentunya ini, yaitu jangan lupa satu hal ya, si Nitra ini cuma lulusan SMA gitu, jadi bukan bukan ekonom, bukan pakar ekonomi, bukan juga ahli dari sisi ekonomi ya, cuma lulusan SMA yang nekat bicara fundamental dengan teman-teman yang lagi trading. Nah, yang mesti kita ingat di fundamental itu adalah hukum yang paling dasar, teori paling dasar tentang supply dan demand. Bukan metode trading yang supply demand yang pakai garis-garisan itu ya, bukan. Tapi ini cuma metode yang ini, yaitu bagaimana harga dipengaruhi oleh supply dan demand. Hanya kalau di lebih sederhana, salah satu antara supply dan demand mesti dianggap tetap, harus kita anggap tetap. Jadi contohnya seperti ini, misalkan supply-nya meningkat, maka demand-nya harus kita anggap tetap. Ya, ya harga itu deh turun. Kalau supply-nya naik kan, harganya demand yang tetap ya harga cenderung turun. Atau demand-nya yang naik, nah maka supply harus kita anggap tetap. Maka si harga akan cenderung bergerak naik. Nah, fundamental itu cenderung mempengaruhi demand. Data rilis itu cenderung akan mempengaruhi demand. Data rilis yang dianggap bagus akan meningkatkan demand, sementara data yang dianggap buruk akan menurunkan demand. Kalau supply itu, kalau untuk currency hanya ada satu data yang terkait dengan supply. Sorry, ada beberapa, ada dua berarti sekarang. Yang pertama itu soal dari monetary policy, yaitu soal stimulus, itu akan mempengaruhi supply mata uang beredar. Yang satunya lagi data yang pakai huruf M0 sampai M5 gitu, itu tentang tentang jumlah uang beredar yang ada di pasar. Selanjutnya yang kedua, saat kita trading menggunakan fundamental, jangan lupa kalau data-data rilis, semua news itu adalah mengenai data ekonomi. Jadi bukan data, sebenarnya itu bukan data tentang pergerakan mata uang, enggak. Jadi bukan berarti data Amerika bagus, dolar itu adalah karena kita trading di currency maka dolarnya harusnya menguat gitu. Jadi kita pakai pakai penekanan, pakai harusnya lagi. Jadi gara-gara data Amerika bagus, dolar harus menguat. The Fed naikin suku bunga, dolar harus menguat. Belakangan kan enggak, dan begitu suku bunga dinaikkan, responnya malah terbalik tuh. Responnya malah kita bisa lihat kalau dolar justru tidak menguat kemarin pas suku bunga dinaikkan. Bahkan reaksinya beragam ya, dia dolar menguat terhadap negara, terhadap mata uang yang ini, melemah terhadap mata uang yang ini, jadi dia beda-beda ya. Dan itu semua kenapa? Karena ya data rilis itu adalah data ekonomi, jadi dia menggambarkan, memberi informasi tentang kondisi ekonomi dari negara yang mata uangnya kebetulan kita sedang kita transaksikan. Ternyata saya lupa kok ada animasinya dikit. Oke. Jadi lagi-lagi jangan lupa kalau itu tentang data ekonomi. Yang ketiga kemarin udah dibahas nih, jadi saya skip aja kayaknya. Tentang teori Dow. Yang pertama jelas itu harga bergerak bebas, jadi nggak usah pusing deh kalau data bagus kemudian responnya berbalik-balik ya, ya harga bergerak bebas. Kalau dia bergerak sesuai teori itu karena price moving trend, dan fundamental ini memicu, biasanya memicu tren karena kan pelaku pasar kan manusia. Manusia kalau untuk bisa berbuat bersama-sama mesti ada picunya, mesti ada pemicunya. Nah, fundamental itu sering jadi pemicu ke kesetaraan, kesamaan pergerakan itu. Jadi price move in trend terkadang dipicu oleh sebuah fundamental. Dan terakhir, history repeated itself. Maka ini kita ya kalau dari sisi fundamental ya tinggal pelajari aja kemarin kemarin misalkan payroll-nya rilisnya kecil, hasilnya gimana itu terkadang terkadang sering terulang sendirinya. Oke, fundamental itu bisa kita bedakan ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu fundamental yang dihasilkan oleh komentar dari orang-orang penting. Ini ada testimoni ataupun komentar tahun kemarin yang paling rame kan ini yang komentarnya Mario Draghi, Makani dan Janet Yellen. Ke tahun ini mungkin ada tambahan satu lagi, nanti ada dari Jepang ya, dari AB ini kayaknya nanti jadi rame. Di sini komentar itu sering nanti kita temukan di headline-nya nanti soal hawkish dan dovish. Jadi kalau yang hawkish itu yang segala komentar yang cenderung bernada positif atau optimis terhadap ekonomi negaranya. Nah, kalau dikasih komentar hawkish biasanya, mesti pakai kata biasanya, biasanya akan menghasilkan penguatan terhadap mata uang.
Kemudian kalau yang dovish ya dia cenderung jadi negatif, benar negatif, dan seringnya sih bikin mata uang jadi lemes, jadi lemah. Kemudian yang kedua adalah fundamental yang berbentuk data statistik. Inilah yang lebih lebih sering kita amati ya. Ini balik ini. Nah, yang di komentar ini termasuk susah dianalisa. Kenapa? Karena ya, kita tidak bisa menganalisanya sebelum dia sebelum ada rilis dari komentarnya. Jadi agak sulit sulit dianalisa. Mesti nunggu dulu bagaimana komentar dia. Setelah komentar dia baru kita mesti baca lagi komentarnya baik-baik, baru bisa tahu itu hawkish atau dovish gitu ya. Jadi sebelum itu kita nggak bisa tahu sampai dia berkomentar. Kalau yang ini yang sering ditampilkan. Kita bisa lihat dulu. Saya juga sering bikin bikin analisa dia dalam bentuk mingguan ya. Saya bikin preview data rilis sepanjang seminggu ini karena dia bersifat data yang bisa diamati, bisa dilihat grafiknya, ada grafiknya sehingga kita bisa bisa bikin dugaan ya nanti rilisnya akan gimana. Oke. Nah, ekonomi indikator ini bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada balance of payment, kemudian ada economic growth, ada inflasi, dan monetary policy, dan economic survey. Pertama itu ada dari balance of payment. Ini semua tentang selisih pembayaran. Ini yang paling tenar, ini ada dua data yang paling tenar di sini. Yang paling tenar di sini yaitu trade balance dan current account. Dua-duanya sama sih sebenarnya, cerita tentang ekspor dan impor, khususnya untuk yang trade balance. Kalau current account kan lebih ke neracanya. Nah, di data yang nanti akan menghasilkan headline dengan dua kata juga, yaitu surplus dan defisit. Kalau surplus itu udah jelas ekspor lebih besar dari impor. Jadi kalau angka aktualnya nanti ya pakai pakai angka positif, itu kalimatnya nanti akan pakai kata surplus. Dan kalau surplus biasanya bagus karena ekspornya yang lebih tinggi daripada daripada impor untuk trade balance, atau negara itu lagi banyak mendapatkan pembayaran ketimbang mesti mesti membayar. Jadi dia lebih lebih jadi yang pemberi hutang ketimbang penerima hutang. Dia jadi di sini surplus lebih bagus. Ntar kalau defisit atau angkanya nanti negatif ini biasanya atau cenderung dibilang sebagai data yang ya, data yang buruk. Amerika ada pengecualian nih. Amerika tuh trade balance dia selalu negatif, selalu defisit karena dia boleh bilang dia sampai sekarang pun masih net net importer. Itu tingkat impornya akan selalu lebih tinggi daripada ekspor karena akunnya juga selalu defisit. Jadi agak menurut saya sendiri merasa agak gimana ya? Karena kan Amerika dibilang sebagai negara yang superpower, tapi kalau kita perhatikan trade balance-nya, dia itu dan sekarang akunnya dia utangnya luar biasa banyak gitu karena dia impor aja, dia nggak ekspor, dia ekspornya kecil, ada tapi kecil. Jadi kalau di Amerika kalau trade balance-nya angkanya pasti pasti negatif, itu akan jadi kejutan kalau angkanya tiba-tiba positif. Kemudian pertanyaannya cuma apakah angka angka defisitnya itu mengecil atau membesar. Kalau mengecil dia jadi bagus, kalau membesar ya jadi buruk dia. Nah, di economic growth yang paling terkenal ya GDP. GDP ini kalau di data ini angka indeksnya ini harus selalu diharapkan untuk meningkat, harus meningkat dari periode ke periode. Dia harus terus mengalami peningkatan. Kalau agak menurun ya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut lagi buruk. Di sini juga ada kita bisa pilih ke dalam job sector dan housing sector. Jadi sektor tenaga kerja dan sektor perumahan itu masuk dalam kelompok data yang memberi informasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Untuk yang di job sector secara umum aja itu kan bisa dipilah dalam dua ya, dalam dua kelompok. Kelompok data yang memberi informasi mengenai tingkat pengangguran atau unemployment, dan dan kelompok data yang memberi informasi mengenai tingkat pekerja atau employment. Kalau yang di unemployment jelas angkanya harus kecil dan kalau bisa pakai angka negatif. Sementara kalau employment itu angkanya harus terus membesar dan periode dan diharapkan selalu pakai angka positif, kan karena banyak orang yang bekerja ya. Ini tinggal lihat aja kalau yang di Amerika di sisi unemployment itu ada jobless claim. Jobless claim itu angkanya tidak boleh positif, angkanya harus terus mengecil atau bahkan negatif. Begitu dia membesar itu buruk. Dan
Kemudian kalau di UK namanya dia claimant count. Claimant count ya ini sama ya, jadi dia angkanya negatif ataupun mengecil. Kemudian ada yang karena itu challenger job cut, nah itu namanya aja yang keren, tapi itu mengenai tingkat kemudahan hubungan kerja PHK ya kalau kita di sini. Itu jelas angkanya harus tetap lebih kecil. Untuk yang di employment malam nih, ADP dan ADP di hari Rabu, untuk malam berarti payroll ya, payroll. Ini angkanya harus selalu positif. Sebenarnya kalau positif aja dia sebenarnya sudah bagus, hanya uh, kalau dia bisa lebih besar lagi lebih keren, lebih kuat lagi ya. Satunya adalah sektor perumahan. Sektor perumahan yang memberi informasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Karena kan ya rumah gitu loh, rumah kan nggak pernah jadi barang yang mudah untuk dibeli ya. Biarpun biarpun sudah ada satu tingkat ekonomi tertentu, kalau saya ngomongnya kok berbeda ya. Rumah itu akan selalu jadi barang mewah, intinya kayak gitu. Rumah itu akan selalu jadi barang mewah. Jadi kalau angka dan harganya, house price index, itu diharapkan selalu positif ataupun meningkat, selalu naik. Harga perumahan harus selalu naik. Cuma naiknya nggak boleh kebanyakan. Jadi misalkan bulan kemarin naiknya 0,1%, bulan ini kalau bisa naiknya cuma 0,2%. Jangan sampai naiknya jadi misalkan jadi 1% naik. Itu nanti mempengaruhi tingkat penjualan perumahan. Jadi nggak banyak orang yang bisa beli rumah. Semakin banyak masyarakat yang membeli rumah, terlihat dari nanti mungkin dari mortgage approval, ini adalah kalau saya mengenal sebagai KPR atau bahkan existing home sales yang meningkat, itu berarti orang lagi banyak duit tuh, lagi banyak, karena mereka udah berani berani mengajukan kredit perumahan dan bahkan berani membeli rumah ya. Kemudian kalau yang di pending home sales, ini tingkat batal, orang batal beli rumah. Ini angkanya itu harus mengecil, jangan sampai besar. Kalau besar dia berarti buruk. Inflasi ada tiga data yang cukup menarik untuk dilihat, yaitu CPI-nya. CPI-nya sebenarnya tingkat dari Consumer Price Index, sebenarnya dia bukan inflasi, tapi lama kelamaan orang menganggap dialah data inflasi ya, dialah data inflasi. Ini materi ini sebenarnya sudah ada di channel ya, dalam bentuk PDF, tinggal dibaca aja. Saya cuma mengulang aja sedikit. Inflasi, kemudian secara umum hampir semua negara target inflasinya 2%. Dan secara umum pula, sebagian besar negara Eropa inflasinya tidak sampai 1% sekarang. Inflasinya 0, semua. Jadi secara umum boleh bilang kita dunia lagi sekarang menghadapi ancaman deflasi. Oh, kecuali Indonesia. Indonesia inflasinya luar biasa tinggi. Masih tinggi inflasi kita. Semakin tinggi inflasi, terkadang juga berarti ekonominya lagi bagus. Semakin tinggi, terkadang ekonominya berarti lagi bagus. Maka salah satu penyebab inflasi adalah tingginya angka konsumen, angka orang yang berbelanja. Jadi retail sales-nya naik, itu kan retail sales itu memberi informasi mengenai bagaimana demand konsumer ke pasar. Jadi kalau konsumennya belanja terus, hasilnya ya biayanya jadi naik, inflasi jadi tinggi. Gara-gara kalau ini memberi cerminan kalau warga negaranya lagi banyak duit tuh, kalau nggak banyak duit nggak bakal mau belanja ya kan. Nah, dan inflasi terkait dengan kebijakan bank sentral mengenai suku bunga. Biasanya begitu, kalau inflasinya naik, suku bunga naik. Inflasi turun, suku bunganya harus turun. Inflasi tinggi, suku bunga tinggi. Inflasi rendah, suku bunganya harus turun. Seperti ini. Lalu terakhir ada di rate decision, keputusan suku bunga. Kejutannya kemarin aja bulan Desember, The Fed naikin suku bunga akhirnya. Kemudian di sini ada tiga hal sebenarnya, ada rate decision, ada stimulus, dan ada meeting minutes. Rate decision itu adalah momen di mana keputusan suku bunga diputuskan. Suku bunga diputuskan. Sementara kalau pakai kata minutes, itu dia cuma catatannya aja saat rapat keputusan suku bunga itu diadakan. Nah, ini catatannya baru dirilis. Di Bank of England ada tambahan tentang berapa jumlah orang yang ngevote dalam 3 kelompok gitu ya, karena mereka member MPC-nya nggak banyak, cuma 9. Jadi kombinasi angkanya ada 3 gitu. Kalau yang di depan itu untuk yang berapa banyak member yang minta di high grade, yang di tengah minta di cut rate, yang di belakang minta di hold. Jadi kombinasinya seperti itu.
Kemudian ada stimulus, sekarang pakai stimulus nih. Stimulus pertama karena inflasi itu lagi rendah ya. Inflasi lagi rendah biasanya cara untuk mengembalikannya lagi adalah dengan menggunakan stimulus. Inflasi yang rendah itu inflasi ya. Inflasi kan artinya kan naiknya harga barang gitu ya. Kenaiknya harga barang. Kalau buat kita yang belanja, kita nggak suka tuh harga barang naik. Tapi secara ekonomi, kalau harga barang itu naik sebenarnya bagus. Lebih bagus. Kenapa? Karena yang menikmati kenaikan itu adalah sisi produsen. Di dalam produsen ada tenaga kerja. Jadi kalau harga barang terus naik, produsennya hidup. Karena produsennya diuntungkan ya dengan kenaikan harga barang. Kalau produsen diuntungkan, dia bisa merekrut tenaga kerja. Kalau dia bisa merekrut tenaga kerja, wah keren kan, masyarakat jadi banyak yang kerja, nggak banyak nganggur. Ekonomi di negara itu jadi membaik. Dan kalau produsen terus merekrut tenaga kerja, maka bisa disimpulkan kalau warga negara yang terekrut itu punya uang untuk, kalau punya uang dia bisa belanja, muter aja sih siklusnya seperti itu. Bagaimana kalau inflasinya jadi rendah seperti sekarang 0,5%, di Eropa malah malah 0,1 0,4 terakhir ya, 0,4%. Sorry, 0,2%. Nah, dengan kalau inflasinya rendah, yang diuntungkan konsumen. Enak kan, kita bisa belanja barang murah ya, harga murah terus kita dapat. Nah, produsen tersakiti. Kalau produsen tersakiti, di dalam produsen ada tenaga kerja, maka angka penganggurannya akan naik. Kalau angka pengangguran naik, banyak orang yang tidak bekerja, wah, pahit untuk ekonomi negara itu. Maka untuk meningkatkan kembali inflasinya, biasanya pemerintah luncurkan stimulus. Jadi si produsen diberi dana talangan untuk biar dia bisa terus berproduksi, dia memproduksi sesuatu biar dia bisa terus merekrut tenaga kerja. Itu di stimulus. Nah, di yang kami sekarang mungkin ke depan mungkin akan ada stimulus besar-besaran lagi di Jepang. Jepang dia kan masih pakai model stimulus. Kemudian yang juga mungkin pakai stimulus itu di Eropa. Di Eropa mungkin ECB akan kembali menstimulus lagi bila data inflasinya masih di level rendah. Sementara kalau Jepang memang dia kan pengennya inflasinya di 2%. Hanya sekarang inflasinya kembali terombak ke 0%. Jadi kalau mereka lakukan itu, nah dampaknya biasanya kalau stimulus dilakukan, stimulus ini adalah program yang menginjeksi pasar langsung dengan sejumlah uang. Artinya supply mata uang tersebut tiba-tiba jadi naik. Kalau supply-nya naik, demand kita anggap tetap, indeks harga currency-nya ya cenderung jadi melemah. Lalu ada economic survey. Dari semua ini saya paling seneng ngelihat yang PMI. Kenapa? Karena dia paling gampang diingat. Dia menggunakan angka rujukan 50. Di atas 50 artinya ekspansi ekonomi, ekspansi di sektor yang sedang disurvei. Yang paling tenar adalah untuk sektor manufaktur. Satunya lagi sektor jasa biasanya kurang berpengaruh. Yang kalau di bawah 50 terjadi, maka disebut sebagai terjadi kontraksi. Nah, sekali lagi jangan lupa kalau ini data ekonomi. Itu aja sih. Seperti kemarin PMI yang bagus, mata uangnya jadi lemes jadinya. Kenapa? Karena saat PMI-nya bagus, itu dia kasih informasi kalau sektor, terutama untuk manufaktur ya, sektor manufaktur lagi bagus, itu menarik perhatian investor jadi masuk ke sana, jadi menyerbu pasar yang beda, menyerbu pasar sahamnya, currency-nya jadi kena jual. Kemudian ada bisnis activity, kalau di Amerika sih cuma ada ini aja. Dan kalau secara umum itu ada industrial dan manufaktur. Production semuanya itu diharapkan terus mengalami peningkatan. Contoh yang kalau factory order kan order pabrikan harus terus naik biar pabriknya terus bekerja ya. Kalau ordernya turun ya malas dia kerja. Ini bagian terakhirnya. Ini adalah situs, mungkin kalau kita bilang sebagai situsnya berjuta umat gitu ya. Pokoknya kalau trading forex, kalau nggak ngeliatin forex factory, nggak kenal sama forex factory, jangan nyebut dirinya sebagai trader gitu ya. Kalau nggak tahu forex factory, karena ini hampir semua orang lagi pakai ini. Oke.
Ini adalah versi saya untuk menggunakan forex factory. Yang pertama, saya suka mengabaikan ini. Saya abaikan impact dan previous. Jadi saya nggak peduli itu warnanya merah, kuning, hijau, biru, kayak warna pelangi, saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Karena saya ingin tahu semua data. Semua data pasti ada impact-nya. Kalau kita pilih-pilih yang seperti anjuran di banyak situs ya, pilih aja, ambil aja yang data yang high impact. Ya, Anda berarti hanya akan belajar data-data yang high impact gitu. Data-data yang tidak high impact Anda tidak pelajari. Kemudian oleh sebuah kondisi data yang low impact bahkan bisa jadi impactnya besar. Ke depan misalkan data-data inflasi mungkin akan jadi primadona lagi. Kenapa? Karena fokusnya si The Fed aja kan dia mau naikin suku bunga dengan asumsi CPI dia akan kembali ke ya 1,5% deh. Kalau udah 1,5% udah cukup ideal buat dia. Jadi saya selalu abaikan ini. Kemudian saya juga abaikan previous karena saya tidak mau membanding-bandingkan. Jadi saya toh ini kan cuma mau bikin prediksi gitu ya. Kita cuma mau memandang ya udah gitu aja. Kita nggak perlu teliti lebih dalam. Saya toh bukan ekonom. Nah, angka forecast ini sering juga kita temukan berbeda dengan kalau kita misalkan sedikit lebih rajin jalan-jalan ke Devi Forex, jalan-jalan ke Action Forex, ke situs-situs yang juga menyediakan schedule data rilis. Itu boleh aja berbeda karena bagaimanapun ini forecast. Ini angka ini dihasilkan oleh ini Forex Factory pasti punya punya satu apa ya biro surveinya ya. Dia pakai biro survei mana untuk mendapatkan angka forecast ini. Nah, di biro survei itu akan mengirimkan angket ke universitas-universitas, ke ekonom-ekonom, terus dia minta mereka untuk mengira-ngira menurut mereka misalkan trade balance-nya pound sterling nanti jam 16.30 kira-kira bakalan berapa gitu ya. Nah, itu kan dan kalau hasilnya beda antara satu provider dengan provider lain ya wajar. Nggak jadi masalah karena itu kan cuma forecast doang. Yang jadi masalah adalah kalau aktualnya berbeda. Yang kedua, saya tambahkan kata meningkat untuk angka positif dan menurun untuk angka negatif. Ya, kecuali untuk beberapa data, tentunya kayak misalkan trade balance sudah jelas. Kalau angkanya positif, saya harus pakai surplus. Kalau angkanya negatif, saya pakai defisit. Nah, jadi seperti ini kita bisa kita contohkan. Misal yang data Kanada deh, yang jam 20.30 tentang employment change, itu kan prediksinya 10K, 10 plus 4K gitu ya, plus 10,4K. Nah, jadi saya bisa bacanya employment change Kanada diprediksi mengalami peningkatan atau meningkat 10,4K. Bagus dong. Kan employment ya. Tenaga kerjanya, perubahan tenaga kerja. Terjemahan kasar aja. Perubahan tenaga kerja, orang yang bekerja itu bertambah 10 tuh. Ini cenderung cenderung memberi headline-nya cenderung memberi konotasi positif ke ekonomi Kanada. Dan kalau itu benar-benar dianggap bagus, Kanada cenderung menguat nanti malam jadinya 20-30. Sayangnya kalau nggak salah nih Kanada ini buruknya adalah bagian dari buruknya Kanada, data rilisnya suka bertepatan dengan data rilis Amerika. Jadi kadang-kadang data dia responnya agak lebih lamban. Jadi orang respon data Amerika dulu, baru kemudian datanya sendiri data si Kanada baru direspon. Tapi ini data kalau dilihat sekilas dari yang metode saya metode metode terlalu sederhana saya ya data dia bagus. Datanya bagus. Nah, kerjanya meningkat juga. Gimana yang 16.30 trade balance? Trade balance-nya UK diprediksi mengalami defisit 10,5 billion. Defisit 10,5 billion. Trade balance-nya defisit. Berarti impor dia lebih tinggi daripada ekspor. Menurut saya buruk. Konseling punya data buruk nanti jam 16.30 ya. Saya nggak bandingkan dengan yang previousnya itu lupa saya tutup aja. Oke. Nah, sampai di sini 1% fundamental, ingat ya, ini cuma 1% fundamental doang. 99%-nya saya balikin ke Anda. Anda sendiri yang melengkapi 99%-nya. Saya sampaikan 1%-nya aja. Nah, toh saya juga cuma mampu nyampein 1%-nya aja. Oke, ada yang mau tanyakan silahkan.
Euronya jatuh lagi. Turun lagi, bukan jatuh ya, belum jatuh. Belum ada posisi, saya pastikan oke, akun saya benar. Oke. Ada yang mau tanyakan silahkan. Sudah saya cek akunnya, sudah benar. Saya mau pakai 5 jadi oke. Akunnya udah benar nih. Baik, simpan saya. Ya. Siapa itu yang terdekat? Kalau data NFP dan data info, oke, sorry. Pertanyaan keren nih. Cuma, kita kan kebetulan kan nanti kan ada payroll juga. Jadi kalau saya jawab sekarang kecepatan. Jadi saya jawabnya nanti. Kalau yang payroll saya jawabnya nanti. Banyak suara-suara nggak jelas. Ya, saya nggak akan nge-mute, saya biarin aja, saya unmute, tinggal nge-mute sendiri aja deh. Emang saya ternyata lebih aman ya kalau kalau sesi fundamental lebih aman. Yang nanya malah nggak ada. Kenapa data Amerika yang cepat respon kalau barang? Bukan, sebenarnya bukan kenapa itu ya, kebetulan aja Amerika lebih gede dari Kanada sih, itu aja. Supply demand. Ini kita bicara soal currency ya, soal currency gitu ya. Soal mata uang. Oke, contoh. Contoh ini deh, saya pakai contoh data ini. Misalkan nanti beneran bagus. Kalau kemudian beneran bagus, ini kan data ekonomi ini memberi informasi kalau datanya lagi bagus, misalkan benar-benar bagus, maka akan menaik. Biasanya sih kalau data ekonomi itu akan menaikkan atau menurunkan demand ke currency-nya jadinya. Jadi kayak ini demand ke mata uang Kanadanya jadi naik. Ini kita bicaranya sebagai mata uangnya aja ya, kita nggak bicara ekonomi. Kalau data ekonominya bagus, karena kita trader ekonomi, trader currency. Kalau datanya bagus, demand ke mata uangnya jadi naik. Kenapa? Semua orang jadi pengen ke Kanada. Semua orang jadi pengen ke Kanada, sementara
jumlah uang beredar di Kanada sendiri nggak akan berubah-ubah, nggak akan jumlah uang beredar itu kan pasti ditetapkan, itu nggak akan terlalu fleksibel. Misalkan bank sentralnya nyetak sembarangan aja, dia cetak aja terus. Kalau ini kan dia harus ada jumlah jumlah tetapnya yang diputuskan. Jadi jumlah supply mata uang beredarnya tetap akan tetap. Nah, sekarang demand-nya ini oleh data ini demand jadi naik. Jadi banyak orang yang minat ke Kanada jadinya. Jadi mungkin Kanada jadi menguat jadinya. Kira-kira gitu sih. Ternyata lebih gampang ngetik juga ketimbang ngobrol. Dan chatting-chatting ini bakal muncul di YouTube ya. Halo Pak. Iya, gimana? Oke. Eh, Mengenai rilis data Bentar, ini ekonomi Darson Pak. yang nanya ini. Ini Darson yang nanya nih, serem nih. Sebentar, saya jawab yang jawab dulu. Oke Pak. Ya, ini bukan supply demand dalam pengertian teknikal. Supply demand yang dalam bentuk ekonomi. Ini pokoknya yang berkaitan dengan non farm payroll saya jawab nanti deh pas jam 7-nya gitu. Oke, Karen Darson gimana? Mengenai rilis data ekonomi itu Pak. Iya. Eh, misal data dirilis ternyata angkanya bagus gitu kan, tapi justru berefek ke melemahnya mata uang di negara tersebut. Oh, iya. Ini gini Pak, pertanyaannya referensinya dari mana Pak? Kalau Bapak melihatnya dari misalnya ternyata orang rame-rame orang membeli saham makanya di mata uang jadi kebagian sisi selnya gitu, melihatnya di mana Pak? Gampang, tinggal lihat aja harga saham. Saat data rilis bandingkan dua dua sisi yang pasar yang lain dengan sisi yang memang kita amati. Itu. Untuk melihatnya Pak? Eh? Gini deh. Ada yang gampang, ada yang gampang. Bentar ya, saya buka dulu. Ini ada tempatnya yang suka saya pakai. Bukan hampir nunjukin klik BCA ya. Nah, saya suka melihatnya sederhana di sini aja, khususnya untuk data Amerika. Karena biasanya yang kayak gitu itu data Amerika biasanya. Nah, saya suka lihat kayak gini. Ini kan gampang banget, kalau lagi merah berarti lagi turun nih. Nah, saat data rilis saya suka ngeliat kayak gini. Atau kadang kalau kalau lagi di kantor sih enak. Kita biasanya saya tinggal perhatikan CNBC Asia aja, tinggal lihat di situ pas data rilis, tinggal kita lihat tuh pergerakan sahamnya gimana. Itu aja sih kalau saya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Jawab ya. Bingung tapi masih mungkin semoga terjawab ya. Wih. Minimal masuk tetap pakai teknikal Pak. Jadi kalaupun bingung ya nunggu teknikalnya aja. Iya. Jadi di nah saya tutup ini dulu nih. Sedikit ini. Sebenarnya kayak gini, ada yang suka bingung. Ini teknikal kan? Ini fundamental. Sebenarnya begitu kan? Kalau kita trading, kita bilang saya tradingnya teknikal. Oke. Maka ini kita trading seperti ini kan? Kita cukup melihat chart dan Anda berarti trading teknikal, nggak ada yang bakal bantah itu Anda trading teknikal, mau masalah indikator urusan belakangan tapi Anda trading secara teknikal. Bagaimana yang fundamental? Maka yang fundamental sebenarnya kalau kita bilang saya trading secara fundamental, maka Anda tradingnya harus begini. Nah, Anda tradingnya hanya begini. Lihat ini rilis, klik. Ayo, berani nggak?
Ini yang trading fundamental beneran. Karena kan berarti dia nggak butuh teknikal kan. Nah, sebenarnya kalau begini, saya pakai dua-duanya nih. Saya pakai dua-duanya. Kalau Anda cuma bilang saya teknikal, ya udah Anda tutup aja, ini nggak butuh. Nah, atau kadang-kadang kan begini kan. Saya sering ketemu teman-teman yang begini kondisi chartnya. Open high low-nya kan nggak perlu juga lihat ini, atau ini kadang-kadang bisa ditampilkan high low-nya pun bisa ditampilkan dalam dalam indikator ya, di sini mungkin ada tulisan macam-macamnya. Nah, kalau Anda kalau seperti saya, ya saya ada fundamentalnya, ada teknikalnya, saya di dua-duanya. Kenapa saya begitu? Fundamental itu seringnya memberi jawaban ke pertanyaan kenapa. Kenapa sih ya, tadi begini? Ini mesti ditarik bawah nih, udah lewat. Biasanya ada jawabannya. Biasanya karena berita naiknya. Kalau teknikal nggak bisa jawab kenapa, tapi kalau kemudian kita bicara kapan saya mesti entry, oke, saya mungkin selnya di bawah ini, kan gitu. Jadi ini untuk pertanyaan kenapa, ini untuk apa yang harus saya lakukan di level berapa. Technical itu bagus untuk level. Ini mikrofon siapa nih itu? Logiknya gimana ya Mbak? Kalau lihat ternyata saham naik, data rilis. Nih kayak gini, dia data ekonomi. Kalau ada satu, misalkan data ekonomi Amerika bagus, berarti ekonomi Amerika lagi bagus. Berarti misalkan kita punya uang, ini enak nih kita investasi ke Amerika. Nah, kata investasi itu lebih tepat ke saham. Jadi kalau Anda mau investasi di Amerika, Anda beli saham perusahaan Amerika. Udah Anda berarti berinvestasi di Amerika. Kalau Anda berinvestasi di Amerika, Anda bilang saya mau investasi ke Amerika, tapi Anda hanya beli US dollarnya, itu bukan investasi sih. Investasi kalau Anda punya perusahaan Amerika, perusahaan basis Amerika yang sahamnya Anda beli. Nah, itu berarti Anda sudah berinvestasi di Amerika. Nah, itu jadinya begitu. Begitu data Amerika bagus, semua orang pengen investasi ke Amerika. Saham Amerika jadi naik, jadinya karena demand ke sahamnya jadi tinggi. Kira-kira begitu. Euro turun karena bank sentral. Nah, ya, ada di bawah itu tadi dia. Coba buat nggak, ini contoh. Misalkan kalau cara teknikal saya mesti entry, oke, di teknikal kita kan dapatnya level ya, level support, level resistance. Kalau ada yang lagi make metode supply demand, ada level supply, ada level demand. Kalau kemudian misalkan mau make trend line, ada resistance dan segala macam. Mau pakai indikator, ada level overbought, oversold. Level, dia bicara level stop loss juga ada di sini, ada di technical. Level stop loss nggak ada di sini, di fundamental nggak ada. Jadi kalau memajang kayak gini, ya berarti ngeh dengan atau berusaha ngeh dengan fundamental. Trading sih tetap akan, menurut saya trading tetap akan technical. Rada beda dengan kondisi saya trading dulu yang seperti ini aja. Dulu saya trading seperti ini. Jadi kita memang tidak bisa menyebut diri kita trading teknikal, karena ya kita tradingnya nggak ada chartnya tuh, nggak ada fungsi teknikalnya, nggak ada. Kita cuma punya harga dan kita punya fundamental dikasih. Fundamental kita bisa lihat itu dari monitornya Reuters, kita bisa dapat si fundamental, dan cuma ini. Jadi kalau dulu ya, bau fundamentalnya tinggi, tapi kalau sekarang dengan adanya charting mestinya lebih unggul dong ya. Ya dulu pakai call, sebenarnya kita harga langsung call aja. Oke, ada yang lain. Nih ada Adi Purnomo is typing nih, kayaknya pertanyaannya rumit nih.
Fundamental harus mengerti, ya sebaiknya mengerti. Kalau nggak ngerti ya cara saya tadi itu cuma 1% itu kan cuma cara saya aja. Saya juga nggak ngerti-ngerti banget kalau ekonomi. Nggak harus ngerti sih, tapi sebaiknya ngerti. Kalau ngerti lebih bagus. Kan pertanyaannya sulit. Nah, jangan bingung. Memang cakupannya luas, tapi jangan bingung. Oke. Pertama mungkin kita harus tahu dulu ini. Ini tuh data apa ya gitu ya, tentang apa sih trade balance itu, tentang apa sih? Kayak trade balance tuh ngekspor impor. Oke. Kemudian angkanya ini bicara tentang apa? Jangan langsung buru-buru mengaitkan antara 10,5 billion dibandingkan dengan 11,8 billion. Nah, berarti minusnya berkurang. Hijau ntar dia. Ya, bagus berarti, tapi kita nggak tahu bagusnya kenapa dibilang bagus. Nah, Anda mesti coba cari tahu dulu trade balance itu apa ya. Trade balance adalah data A. Nah, kemudian cari pengertian yang lebih sederhana lagi, trade balance itu tentang apa sih. Kalau saya cuma menganggap ini pokoknya dia kalau defisit buruk deh. Kenapa? Karena impornya lebih tinggi. Kalau impornya tinggi berarti hutang negara itu banyak. Itu aja sih. Kalau impor dia lagi lebih tinggi, maka yang dia butuhkan saat ini kalau udah makin jauh, apa sih yang dia butuhkan kalau karena kondisi dia impornya lagi tinggi, hutangnya lagi banyak. Cara curang, mata uangnya harus lebih lemah. Nah, itu juga jangan mau lihat warnanya, lihat angkanya, jangan lihat warnanya. Jangan lihat warnanya, tapi lihat angkanya. Lihat angkanya. Jadi kalau kita paham dulu trade balance itu apa, kemudian misalkan rilisnya merah, rilisnya pakai angka negatif, kan tahu jadinya, jadi nggak perlu ketipu. Jadi kalau ngeliat angka, ngeliat warnanya aja ya, Anda belum trading, belum membaca fundamental, Anda baru membandingkan, baru ngeliat angka doang, ngeliat angka doang, makanya jadi bukan tertipu sih, tapi ya gitu deh, bereaksi lebih awal ya, ya terkapok tepatnya. Sebaiknya sih gak usah lihat hijau merah kuning hijaunya deh, jangan lihat lihat angkanya itu, angkanya itu apa gitu, angkanya bicara soal apa. Kalau udah tahu angkanya tentang apa ya kan enak. Ngetrap biasanya yang sering malah jadi kena jebak gitu ya enggak, biasanya malah jadi kejebak. Oke, di di trading dengan fundamental ada tiga model entry. Yang pertama yaitu dia entry jauh sebelum data rilis dikeluarkan, jauh sebelum data dirilis gitu ya, jauh sebelum data dirilis. Nah, yang ini yang mampu melakukan ini biasanya ekonomi banget. Kenapa? Karena dia udah dapat gambaran jelas kalau data ini nanti rilisnya akan begini, responnya bakal begini. Jadi dia berani dia spekulasi untuk melakukan entry jauh sebelum datanya dirilis. Yang kedua ini pakar nih, kalau yang tadi itu tentunya mesti jago banget. Atau dia saya pakai kata bermain deh, nggak pernah saya itu. Atau dia bermain dengan yang dikenal dengan teman-teman itu money management. Jadi mungkin dia pasang dulu, yang penting pasang aja dulu, lotnya kecil tentunya, tinggal lihat nanti deh gitu. Nah, model entry kedua yaitu entry di data rilis, pas data dirilis langsung klik cepet gitu. Kalau dibilang bagaimanapun yang kayak trading itu mendekat, kalau pakai gambling ya spekulasi kan deket banget dengan gambling, bahkan kadang-kadang susah dibedakan gitu ya. Buset, pipis bawa laptop, ngeri kali itu. Nah, yang kedua entry
persis di data rilis. Jadi begitu rilis langsung klik 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 klik. Nah, itu kalau itu ini biasanya cuma melihat melihat angkanya aja ya, melihat angkanya. Iya, sudah saya angkat. Oke. Nah, biasanya yang rilis di persis di data entry dia pakai time frame pendek. Time frame-nya pendek tuh biasanya pakai mungkin pakai time frame 5 menitan, 15 menit jarang ya. Mungkin time frame-nya mesti time frame 5 menitan tuh yang pas di data rilis ya. Kemudian yang ketiga yaitu post entry-nya setelah data dirilis dan arah jadi jelas. Arahnya udah kelihatan jelas baru dia entry gitu. Nah, ini yang juga saya lakukan. Jadi saya memberi waktu untuk saya sendiri untuk mengamati dulu rilisnya gimana sih, rilisnya beneran bagus nggak sih, bagusnya di mana. Kemudian saya juga mesti lihat reaksi pasar tuh kayak gimana sih gitu. Dan kesannya memang kadang-kadang jadinya kesannya teknikalnya justru lebih banyak ketimbang fundamentalnya ya. Bagaimana kalau pas lagi trading ya pas entry ya urusannya teknikal. Dan si fundamental hanya jadi alasan aja sih. Jadi lebih biar kita lebih enak gitu. Oh, saya nge-buy euro karena data Eropanya lagi bagus kan, enak kayak gitu. Oke. Susah ya pipis sambil bawa laptop itu susah. Mengenai timing, Pak. Nah, kalau timing macam-macam. Gampang tinggal duduk aja. Kita jadi ngebahas pipis ya. Jadi kalau timing tergantung model entry Anda ya. Kalau yang saya lakukan itu kan kalau saya biarin, jadi saya biasanya tetap pakai 15 ya, mungkin biarin kita 15 menit setelah data rilis baru saya ngeklik. Tapi di waktu-waktu tertentu kadang-kadang Pak Dik juga masuk Pakai 5 menit. Iya. Semuanya juga tahu begitu, saya biasanya masuknya di M5. Seperti saya bilang tadi ada tiga model entry-nya kan. Entry yang pertama itu dia masuk sebelum data rilis. Nah, ini biasanya pakai time frame-nya H1, H4 tuh biasanya tuh yang jauh-jauh tuh. Yang di persis di data rilis atau beberapa saat dari data rilis kan nggak bisa juga ya. Payroll rilis jam 20.30 juga saya langsung klik. Kadang-kadang juga kalau di MT4 itu kan rilisnya langsung payroll itu banyak sekali sehingga kita mesti sorot ke bawah pengen tahu dia benarnya berapa sih. Jadi butuh beberapa detik. Nah, saya biasanya pakai 5 menit tuh. Pakai 5 menit. Itu pun berarti masih di sekitar data rilis. Nah, yang paling sering yaitu beberapa waktu setelah data rilis. Itu 15 sampai 30 menit baru saya masuk. Nah, yang pas biasanya banyak tampilkan memang yang 5 menitnya. Karena saya biasanya yang ya biar nyaman aja sih. Kalau saya nge-buy euro ya itu dia tuh salah satu jawabannya juga begitu, saya ya karena pengen aja nge-buy. Kalau nge-trap suka nggak enaknya kayak gini ya. Misal saya bikin buy stop di sini, sell stop di sini. Kemudian harganya pas data rilis dia melompat ke atas, buy-nya kena. Misalnya kita pakai TP di sini. Belok langsung balik, sell-nya langsung kena. Itu pahitnya situ aja ya. Tapi kalau yang udah sekelas Mas Sidik ya nggak bakal ya, nggak udah pakar lah ya, tingkat kesaktiannya tinggi, nggak bakal jadi aib deh pokoknya kalau dia ngetrap deh. Nah, itu ngetrap tuh begitu tuh seringnya tuh, kena atas bawah harganya kena buy-nya, kena sell-nya, harganya balik ke tengah-tengah sampai 2 hari baru beres.
Dan itu pun kalau beres. Itu pun kalau beres. Mungkin dibereskan FBS kayak tadi ya. Langsung dibereskan FBS tuh. Bush. Kacau banget dah. Di pesawat dilarang pakai mic. Kecuali pilot. Oke, ada lagi? Ada, kita ketemu lagi di jam tujuan. Jam tujuan saya kebetulan lagi bikin di kantor bikin cappuccino payroll. Kita lebih mendalami soal payroll jadinya. Dan biasa sambil klik gitu. Semoga ada momen. Pas di sini sih ini kebetulan lagi nggak ada ya. Terus mood saya juga rada rusak gara-gara FBS. Sorry FBS ya. Berarti meeting ntar malam kita bisa tanya jawab lagi, Pak ya. Boleh silahkan. Itu jam 7 sampai jam 21 berarti mesti siap-siap kuota banget deh. Oh, pakai kuota tetangga. Ya, jam 7. Oke. Kalau ada lagi saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.